Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Rizky Maulia Arifin, Akil Maslikah, Fitrotul Iman Rofi, Irza Andika. Kelompok kami akan menjelaskan materi tentang ukuran penyebaran data kelompok. Di sini saya akan menjelaskan tentang tabel frekuensi. Pengertian dari tabel frekuensi yaitu bentuk deskripsi yang umum digunakan untuk berubah kategorik. Tabel frekuensi tidak hanya ditampilkan dalam bentuk tabel saja, melainkan juga bisa ataupun sering digunakan dalam bentuk diagram, dengan maksud untuk memberi kesan visual mengenai perbandingan antar frekuensi. Sebaran frekuensi yaitu tabel frekuensi untuk berubah pengukuran secara khusus, yang mana memberikan gambaran mengenai nilai-nilai pengamatan pada suatu garis berubah. Di sini contoh dari sebaran frekuensi yaitu di sini sudah ada angka 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85 dan 95. Jadi jarak dari angka 25 ke 35 yaitu berjumlah 10. Maka jarak kelas tersebut yaitu berjumlah 10. Selanjutnya maksud dari pertengahan kelas yaitu 25. Angka 25 ini terdapat dari kelas pertama yaitu 21, 22, 23, 24, 25 dan 26, 27, 28, 29, 30. Jadi maksud dari pertengahan kelas yaitu nilai tengah dari angka 21 sampai 30 yaitu 25. Dan yang kelas 2 yaitu 31 sampai 40, maka yang diambil nilai tengahnya pertengahan kelasnya yaitu 35 dan seterusnya. Selanjutnya yaitu cara mencari hasil dari selang kelas. Selang kelas dari kelas pertama yaitu 21 sampai 30. Yang 21 20,5 yaitu hasilnya dari 21 dikurangi 0,5 yaitu 20,5. Sedangkan hasil dari yang 30 hasil dari yang 30,5 yaitu cara mencarinya 30 ditambah 0,5 yaitu jadinya 30,5. Ini cara mencari selang kelas. Sedangkan maksud dari frekuensi di sini sudah dijelaskan dalam bentuk histogram. Bisa dilihat dalam makalah tersebut. Untuk selanjutnya yaitu cara mencari frekuensi relatif. Rumus dari frekuensi relatif yaitu jumlah frekuensi kelas pertama yaitu 1 dibagi dengan 106 total dari hasil kelas yaitu total dari hasil frekuensi yaitu 106, kemudian dikali 100%. Jadi hasil dari 1 dibagi 106 dikali 100% yaitu 0,0095. Jadi frekuensi relatif kelas juga dapat disajikan secara visual dalam bentuk histogram, tidak hanya dalam bentuk tabel saja. Cukup sekian, terima kasih. Selanjutnya, ukuran letak. Ukuran letak atau ukuran lokasi merupakan ukuran untuk melihat di mana letak salah satu data dari sekumpulan banyak data yang ada, yang termasuk ukuran letak atau ukuran lokasi yaitu kuartil, desil, dan persentil. Di sini kita akan membahas kuartil. Yang pertama kuartil data tunggal dan yang kedua kuartil data kelompok. Menurut buku Statistik, Teori dan Aplikasi edisi kelima jilid 1, rumus kuartil data tunggal yaitu kuartil pertama sama dengan nilai yang keberapa, letak kuartil dibagi jumlah data ditambah 1/4.
Contohnya berikut ini adalah data upah bulanan dari 13 karyawan dalam ribuan rupiah, yaitu 40, 30, 50, 65, dan seterusnya. Jumlah datanya 13. Cari nilai kuartil pertama, kuartil kedua, dan kuartil ketiga. Langkah yang pertama yaitu mengurutkan data dari yang terkecil ke yang terbesar. Contohnya X1 sama dengan 30, X2 sama dengan 35. Selanjutnya, mencari kuartil yang pertama, memasukkan rumus yang tadi, nilai yang ke pertama sama dengan 1 dibagi 13 ditambah 1 per 4 sama dengan 14 per 4 sama dengan 3. Nilai yang ketiga berarti rata-rata dari X3 dan X4. Nilai X3 dan X4 selanjutnya setengah dibagi X3 dan X4 sama dengan setengah dibagi 40 dikali 45 sama dengan 42,5. Begitu pula dengan mencari kuartil kedua dan kuartil ketiga, sama seperti contohnya mencari kuartil yang pertama. Yang kedua yaitu kuartil data kelompok. Menurut buku statistik teori dan aplikasi edisi kelima jilid 1, untuk data kelompok yaitu data yang sudah dibuat tabel frekuensinya. Maka rumus kuartilnya, kuartil pertama sama dengan nilai batas bawah dari kelas yang memuat kuartil ke-1, 2, atau ketiga ditambah besarnya kelas interval yang mengandung kuartil ke-1, 2, atau ketiga. Kuartil ke-1, 2, atau ketiga dikali jumlah frekuensi per 4 dikurangi jumlah frekuensi dari semua kelas sebelum kelas yang mengandung kuartil ke-1, 2, atau ketiga per frekuensi dari kelas yang mengandung kuartil ke-1, 2, atau ketiga. Contohnya, berdasarkan tabel berikut, hitunglah kuartil pertama. Tabelnya seperti itu. Untuk menghitung kuartil pertama, F1 ditambah F2 ditambah F3 sama dengan 17 belum mencapai 25. Agar mencapai jumlah frekuensi 25, harus ikut dijumlahkan frekuensi kelas yang keempat. Dengan demikian, diketahui kelas keempat memuat kuartil pertama. Kelas keempat memuat kuartil pertama. Nah, diketahui jumlah frekuensi dari semua kelas sebelum kelas yang mengandung kuartil pertama sama dengan 17, jumlah datanya ada 100, dan frekuensi dari kelas yang mengandung kuartil pertama 13. Nilai batas bawah dan batas atas kuartil pertama setengah dibagi 73,0 ditambah 73,1 sama dengan 73,05, dan setengah dibagi 73,3 ditambah 73,4 sama dengan 73,35. Diketahui lagi nilai batas bawah dari kelas yang memuat kuartil pertama sama dengan 73,05, dan besarnya kelas interval yang mengandung kuartil pertama sama dengan 73,35 dikurangi 73,05 sama dengan 0,30. Nah, selanjutnya mencari kuartil yang pertama. Memasukkan rumus yang tadi. Masukkan rumus yang tadi sama dengan 73,05 ditambah 0,30, 100 per 4 dikurangi 17 per 13 sama dengan 73,05 ditambah 0,18 sama dengan 73,23. Selanjutnya yaitu ukuran dispersi. Ukuran dispersi atau ukuran penyimpangan merupakan ukuran yang menyatakan seberapa jauh penyimpangan nilai-nilai data dari nilai-nilai pusatnya, atau ukuran yang menyatakan seberapa banyak nilai-nilai data yang berbeda dengan nilai-nilai pusatnya. Untuk jenis-jenis ukuran dispersi, yang pertama di sini ada jangkauan. Jangkauan merupakan selisih nilai terbesar dengan nilai terkecil data. Jadi cara menentukannya yaitu nilai maksimum dikurangi dengan nilai minimum. Contohnya untuk data tunggal di sini ada data berikut ini. Tentukan jangkauan dari 7, 5, 9, 3, 10, 4, dan 2. Jadi pertama-tama kita mencari dulu nilai maksimumnya. Nilai maksimumnya di sini yang paling besar adalah 10. Dan nilai minimumnya yaitu yang paling kecil adalah 2. Jadi 10 dikurangi 2 sama dengan 8. Hasilnya 8. Jangkauannya ini 8. Lalu untuk data kelompok itu bisa dengan dua cara, yaitu dengan menentukan selisih titik tengah kelas tertinggi dengan titik tengah kelas terendah. Lalu yang kedua yaitu selisih tepi bawah kelas tertinggi dengan tepi bawah kelas terendah. Jadi kita mencari dulu titik tengah kelas terendahnya di sini, ada di sini. Ini kan kelas terendah yang ini. Titik tengahnya itu 142 yang ini.
Lalu untuk titik tengah kelas tertinggi yaitu 162 itu di sini. Titik tengahnya di sebelah sini. Untuk tepi bawah kelas terendah itu ada di sini. Tepi bawahnya yaitu 140 ini dikurangi dengan 0,5, nanti hasilnya akan 139,5. Lalu untuk tepi bawah kelas tertingginya yaitu 164,5 itu yang ini nanti ditambah dengan 0,5 hasilnya 164,5. Setelah itu ditentukan jangkauannya. Ya, untuk cara pertama tadi selisih titik tengah kelas tertinggi dengan titik tengah kelas terendah selisihnya diperoleh 20. Lalu untuk yang kedua selisih tepi bawah kelas tertinggi dengan tepi bawah kelas terendah itu diperoleh 25. Yang kedua ada simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata merupakan nilai rata-rata hitung dari harga mutlak simpangan-simpangannya. Lalu untuk data tunggal itu rumusnya ini sigma nilai individu dikurangi dengan nilai rata-rata. Jadi jumlah total nilai individu dikurangi nilai rata-rata lalu dibagi dengan jumlah data. Contohnya seperti ini. Tentukan simpangan rata-rata dari data berikut. Datanya 2, 3, 6, 8, dan 11. Pertama-tama kita mencari nilai rata-ratanya terlebih dahulu. Nilai rata-ratanya dapat diperoleh dengan menjumlahkan data yang ini tadi, lalu dibagi dengan jumlah datanya. Jadi 2 ditambah 3 ditambah 6 ditambah 8 ditambah 11 dibagi dengan 5, hasilnya 6. Setelah itu menentukan simpangan rata-ratanya. Simpangan rata-ratanya ditentukan dengan cara mengurangi data tadi dikurangi dengan nilai rata-rata. Seperti ini, 2 dikurangi dengan 6, lalu ditambah 3 dikurangi dengan 6, dan seterusnya. Lalu ini nanti dijumlah, dibagi dengan 5. Jadi hasilnya 14 dibagi 5 sama dengan 2,8. Ini simpangan rata-ratanya. Lalu untuk data kelompok itu rumusnya sigma F dikali nilai tengah kelompok dikurangi dengan rata-rata nilai tengah kelompok dibagi jumlah frekuensi. Contohnya seperti ini. Tentukan simpangan rata-rata dari tabel berikut. Tabelnya ini. Lalu penyelesaiannya bisa menggunakan tabel juga seperti ini. Jadi pertama itu kita mencari rata-ratanya terlebih dahulu dengan cara mengkalikan frekuensi dengan titik tengah kelas, yaitu ini 2 dikali 142, 4 dikali 147, dan seterusnya. Setelah itu jumlah perkalian itu nanti dijumlahkan dibagi dengan 50, lalu ketemu nanti hasilnya 157,7. Setelah itu untuk kolom berikutnya yaitu titik tengah kelas dikurangi dengan nilai rata-rata. Jadi yang ini 142 dikurangi dengan 157,7 hasilnya 15,7. Begitu juga seterusnya, yang bawah-bawah juga seperti itu. Lalu untuk kolom terakhir yang ini itu frekuensi dikali dengan ini tadi, frekuensi dikali titik tengah kelas dikurangi nilai rata-rata. Jadi yang ini frekuensi dikali dengan kolom yang ini. Hasilnya nanti seperti ini. Setelah itu semuanya ini nanti dijumlahkan dibagi dengan jumlah frekuensinya, yaitu 282 dibagi 50 diperoleh hasil 5,64. Jadi simpangan rata-rata untuk soal data kelompok ini tadi yaitu 5,64. Selanjutnya adalah varians. Varians adalah nilai tengah dari kuadrat simpangan dari nilai tengah atau simpangan rata-rata kuadrat. Varian terbagi menjadi dua, yaitu varian data tunggal dan varian data kelompok. Untuk varian data tunggal, rumusnya untuk sampel besar atau data lebih dari 30 sama dengan varians sigma x min x1 kuadrat per n, di mana x kuadrat adalah varian, x sama dengan nilai individu, x1 adalah nilai rata-rata, dan n adalah jumlah data.
Dan untuk sampel kecilnya atau n lebih kecil dari 30, S kuadrat sama dengan sigma X kurang X1 kuadrat per N min 1. Perbedaan untuk data besar, untuk sampel besar dan sampel kecilnya adalah kalau sampel besar N jumlah data saja, dan untuk sampel kecil jumlah data dikurang 1. Contohnya, tentukan varian dari data 2, 3, 6, 8, dan 11. Jawab, N sama dengan 5. Sudah diketahui bahwa jumlah data ada 5, ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Dan X1 atau nilai rata-ratanya adalah jumlah data ini ditambah, yaitu 2, tambah 3, tambah 6, tambah 8, tambah 11, dan dibagi 5, sama dengan, berarti jumlahnya ada 6. Langsung saja kita buat tabel berikut. X-nya ada 2, 3, 6, 8, 11. Terus X dikurang X1-nya dari 2 jadi min 4, dari 3 jadi min 3, dari 6 jadi 0, dari 8 jadi 2, dari 11 jadi 5. Jadi intinya itu X ini dikurang X1, jadi jumlahnya ini. Dan untuk X min X1 kuadratnya, langsung aja ini dikuadratkan, min 4 kuadrat sama dengan 16, min 3 dikuadratkan sama dengan 9, 0 kuadratkan sama dengan 0, 2 dikuadratkan menjadi 4, 5 dikuadratkan menjadi 25. Dan untuk X kuadratnya adalah 2 kuadrat sama dengan 4, 3 kuadrat sama dengan 9, 6 kuadrat sama dengan 36, 8 kuadrat sama dengan 64, 11 kuadrat sama dengan 121. Dan ini dijumlahkan menjadi ini ada 30, ini ada 0, ini ada 54, ini ada 234. Dan untuk langsung saja kita ambil variansnya dengan sigma X min X1 kuadrat. Kita ini kita memakai sampel kecil ya, jadi N min 1 sama dengan ini X1. Langsung saja kita ambil dari tabel X min X1 kuadrat sama dengan 54. Ini aja kita langsung 54 per N min 1. N nya datanya adalah 5, jadi 5 kurang 1, berarti 54 dibagi 4 sama dengan 13,5. Selanjutnya adalah varians data kelompok. Varians data kelompok terdiri dari dua rumus. Untuk sampel besar itu N lebih besar daripada 30 sama dengan sigma F dalam kurung X min X1 dalam kurung kuadrat per N. Dan untuk sampel yang kecil atau kurang dari 30 sama dengan sigma F per X min X1 dalam kurung kuadrat per N min 1. Langsung saja kita ambil contoh soalnya. Dari soal berikut ini kita selesaikan. Pertama X1 nya dulu. X1 dulu sama dengan sigma X kali F per F. Saya ambil sigma X kali F adalah 2937 per F atau jumlah frekuensinya adalah 40. Ya, 2937 bagi 40 sama dengan 73,425. Dan untuk penyelesaiannya kita memakai sampel data besar karena frekuensinya lebih dari 30. Varians sama dengan sigma F dalam kurung X min X1 untuk kurung kuadrat per N. Langsung saja kita masukkan sigma X min X1 kuadrat ini adalah ini, kita masukkan ke sini, dan N atau jumlah frekuensinya adalah 40, kita masukkan ke sini, dan hasilnya adalah ini. Dan selanjutnya adalah simpangan baku atau standar deviasi. Simpangan baku adalah akar dari tengah kuadrat
simpangan dari nilai tengah atau simpangan rata-rata kuadrat dilambangkan S. Simpangan baku bisa juga disebut akar kuadrat dari varians. Jadi kalau sudah dapat variansnya ini, untuk mencari simpangan baku adalah mengakarkannya. Misalkan ini sudah variansnya adalah 11,694, dan untuk mencari simpangan bakunya kuadratnya dihilangin, jadi S sama dengan akar 11,694 dan simpangan bakunya adalah ini. Demikian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.